Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tutorial lagi ya. Kali ini kita akan belajar cara bagaimana sih kita menerapkan lebih dari satu PHP ya, lebih dari satu PHP di dalam SMBP kita. Jadi gini loh, saya jelasin dulu. Di sini itu ada namanya SMBP. Nah, di SMBP ini di htdoc ini dia di bagian htdoc, kemudian di sini kita bisa ketikkan kita bikin file baru aja ya dengan nama, kita bisa pakai ini, kita kasih nama dia php info, kemudian kita .php. Kita ingin tahu nih versi PHP-nya berapa, dan ekstensinya jangan lupa dia .php ya, berarti php info.php di sininya php. Oke, diceng yes. Nah, di sini kalian bisa masukkan kodenya. Kodenya itu kalian bisa pakai ini ya. Bentar. Saya tutup dulu ininya. Saya tutup dulu. Projectnya saya tutup dulu. Di sini tutup dulu, kemudian nah di sini kalian bisa ketikkan php, buka tag php, kemudian ketikkan php info ini ya. Nah, kemudian titik seperti ini, kalian tutup php lagi. Harusnya seperti ini udah jalan. Kalian tinggal buka localhost. Tapi sebelum itu kalian cek dulu di bagian SMPP sini. Kalian jalanin dulu servernya. Di sini udah ada 2 PHP ya, nanti kita install lagi 2 PHP. Di sini kita cek di sini dia localhost. Kemudian kita langsung filenya php info tadi ya, php info.php. Nah, ini versi PHP kita ya, teman-teman. Kita pakai PHP versi 8. Jadi kalau misalkan kita rubah, kita misalkan nih, kita di sini kan ada 2 versi PHP nih. Ada versi bawaan, kemudian ada versi 5.6. Kalau misalkan kita rubah jadi PHP localhost, di sininya kita portnya ditambahkan servernya, misalkan titik di sini tambahkan dia 8056 ya. Ini port servernya untuk PHP versi 56. Di 8056 ya, seperti ini. Nah, nanti dia otomatis akan berubah engine-nya jadi PHP versi 5.6 ya. 5.6 ini dia fair. Jadi kita bisa buat PHP tapi bisa lebih banyak versi PHP dalam satu SMBP. Itu caranya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke caranya. Pertama kalian siapkan dulu file PHP-nya. Di sini saya sudah siapkan nih. Nanti saya taruh di link deskripsi. Kalian bisa download ya untuk link PHP-nya. Di sini nanti saya kasih ya linknya di deskripsi. Tapi untuk sekarang saya contohkan dulu. Nih PHP-nya ini, nanti kalian bisa tambahkan. Ada terserah lah, kalian bisa nambahin lebih dari 2, 3, 4 mungkin terserah kalian. Di sini saya menambahin satu lagi. Nah, caranya gimana sih? Pertama, kalian siapin dulu. Yang pertama itu kalian file ini nih, kalian extract. Kalian buat folder dulu seperti biasa. Saya contohkan saja folder. Misalkan kalian mau PHP 7.4, berarti kalian beri nama foldernya PHP 7_4. Jadi ini folder untuk PHP underscore 7.4. Setelah itu kalian masukkan PHP 7.4 yang versi 64 bit, Ctrl X saja kalian masukkan sini, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian kalian ekstrakir. Nah, di sini
ini engine dari PHP 7.4 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kalian bisa keluarin lagi ininya. Nah, untuk contoh, pastekan di sini lagi. Nah, kalian bisa pakai ini 7.4 ini. Nah, yang ini juga udah ada cuman saya buat contoh kalian, masukin aja yang ini, kemudian Ctrl X. Kalian pergi ke C, kemudian kalian pergi SMPP. Nah, di SMPP itu di bagian sini kalian pastekan saja file yang 7.4 itu tadi. Nah, pastekan di sini. Pastekan. Nah, di sini udah ada 3 PHP ya. Saya udah 3 versi PHP dalam satu SMPP. Keren kan? Jadi kita nggak usah bolak-balik install SMPP. Jadi kita bisa memakai banyak versi PHP tapi dalam satu SMPP. Itu lebih memaksimalkan kita dalam bekerja. Oke, kita lanjut. Nah, kalian buka foldernya, masuk ke dalam foldernya, kemudian kalian cari nama file PHP production. Nah, ini PHP production ini kalian copy saja. Copy. Jangan di-cut, di-copy ya. Kalian copy. Kemudian kalian paste. Nah, ini kan ada kopiannya. Kalian rename jadi PHP underscore ini. Productionnya kalian hapus. Nah, nanti ada peringatan. Kalian tekan yes saja. Nah, setelah itu kalian bisa modif. Kalian bisa pakai notepad atau apalah, terserah kalian. Di sini saya contohkan pakai Visual Studio Code. Open Visual Studio Code. Nah, di sini. Nah, di sini kalian cari dengan nama extension ya. Kalian Ctrl F, kemudian extension, kalian ke bawah, set. Nah, untuk PHP kita bisa melakukan menjalankan beberapa versi PHP di SMPP itu ada syaratnya. Pertama, kita aktifkan dulu extension.dir. Nah, extension.dir ini yang di bagian Windows kita aktifkan. Jadi fungsinya extensionnya itu dia berjalan di Windows lah, kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi kurang lebihnya ya, saya kurang paham juga, tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian ke bawah. Nah, di sini ada extension apa sih yang diperlukan ketika kita ngoding gitu. Di sini kalian ikutin saja ada. Nah, kalian bisa buka ini yang titik komanya kalian hapus seperti ini. Hapus. Nah, buka ya yang penting-pentingnya saja. Kayak PHP file info, kemudian PHP GD2 ini, get text itu biasa sering dipakai. Ini GEP mungkin, terus MB-string nih, MB-string. Terus PHP exit, kemudian MySQLi di MySQLi kalian barangkali. Kemudian ada kalau kalian mau OpenSSL bisa dibuka. Kemudian PDO nih, PDO MySQL, atau kalian bisa pakai ODBC, terserah lah sesuai kebutuhan. Nah, ini PDO Podkey SQL, ini SQLite kalian bisa buka. Oke, sudah ya, sudah di ini. Kalian bisa sesuaikan atau kalian bisa ngikutin ini atau bisa sesuai kebutuhan kalian. Tapi di sini saya sarankan ini yang pentingnya gitu. Jadi kayak yang PDO MySQL, PDO SQLite, kemudian MB-string, terus GTEC, file info itu biasa yang sering dipakai di extension PHP. Oke, kita lanjut, Ctrl S. Oke. Setelah kalian simpan, kalian tutup. Nah, kalian buka PHP, matiin dulu nih PHP kalian. SMPP kalian matikan dulu, kemudian kalian stop. Setelah itu kalian pergi ke config. Di sini ada config ya, di Apache start, di sini config. Nah, di config, kemudian di file config, di menu config itu di bagian Apache httpd xampp config. Nah, sini kalian klik. Nah, kalian ke bawah. Nah, tadi itu kita mau masang PHP 7.4 ya. Mau masang PHP 7.4. Nah, kita mau masang PHP 7.4 ya, berarti kita lihat di sini.
Ini script alias ya, script alias 8.3. Oke. Oke, ini 8.6, 7.4, ini 7. Nah, nanti saya sertakan scriptnya ya. Kalian bisa copy saja. Script listen ini 7.3. Berarti ini nih, kita kopikan ini 80.4. Jadi nanti kita bisa ke port 80.4. Kalian pastikan di bawah sini. Nih, directory script alias diarahkan ke folder tadi ya, 7.4 C 7.4, kemudian kita pastekan. Nah, di sini. Nah, dia mengarahkan ke port 87.4 ya. Kemudian di sini 87.4 virtual host. Di sini oke, listen 86 nih. Oke. Di sini belum ada 7.3 ya. Kita ada baru 7.4. Nah, di sini 7.4. Berarti kita nanti jalan di port 7.4. Oke. Coba kita save. Kemudian kita start. Nah, 7.4 ada ya. Kita start lagi. Nah, kita bisa ngecek kita di sini rubah portnya 87.4 yang tadi. 87.4. Nah, di sini kita sudah bisa pakai PHP dengan versi 7.4. Dan kalian bisa lakukan hal yang sama di semua versi PHP. Misalkan kalian mau masukin PHP versi 8.5. Nah, lakukan hal yang sama dengan cara yang sama. Kemudian kalian ganti hostnya, foldernya, name-nya, kemudian copy dan pastekan di htdoc. Lalu kalian bisa ubah-ubah settingan yang tadi di php.ini. Dan ini hasilnya. Dan ini load konfigurasi filenya udah kebaca nih. Tuh. Yang tadi kita maksud. Jadi untuk cara gimana sih Bang? Bagaimana Bang cara kita membuat banyak PHP di dalam SMBP? Misalkan saya mau ada PHP 5.6 dan 7.4. Gimana? Nah, ini caranya. Kalian tinggal ikutin saja. Dan jika nanti kalian ada yang error atau ada yang salah, silakan komen. Nanti saya akan bantu sebisa saya. Oke, saya akhiri untuk tutorialnya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.